pagi hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran tindakan, motif, dan juga prinsip ekonomi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, Ibu tidak lupa untuk mengingatkan kalian tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol dari pemerintah supaya bagaimana angka penyebaran virus COVID bisa semakin berkurang di wilayah kita, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Nah, anak-anak, pada materi hari ini ya, materi tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, kita akan membahas beberapa poin-poin penting ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, diharapkan dari kalian semua dapat menjelaskan pengertian dari tindakan ekonomi. Dan yang kedua, kalian juga harus mampu menjelaskan pengertian dari motif ekonomi. Yang ketiga, kalian harus mampu menyebutkan dan memahami apa-apa saja macam dari motif ekonomi. Yang keempat, kalian harus mampu menjelaskan pengertian dari prinsip ekonomi dan juga mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pembahasan pertama pada materi kita hari ini yaitu mengenai tindakan ekonomi. Nah, anak-anak, untuk memahami apa itu tindakan ekonomi, mari kita perhatikan bersama-sama ilustrasi berikut ini. Anak-anak, ketika kalian datang ke sekolah, berapakah uang belanja yang diberikan oleh ibu kalian? Apakah 5.000? Apakah 10.000? Atau 20.000? Atau mungkin ada yang lebih dari angka tersebut? Nah, lalu kira-kira uang tersebut kalian gunakan untuk keperluan apa? Apakah uang tersebut kalian gunakan untuk membeli makanan atau membeli minuman, atau mungkin untuk membeli alat tulis, atau ada mungkin yang untuk membayar ojek, atau bisa juga menabung, dan mungkin ada keperluan-keperluan lainnya. Nah, anak-anak, jadi tindakan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi tindakan ekonomi adalah segala sesuatu tindakan atau segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Ya. Sebenarnya tindakan ekonomi merupakan usaha untuk memilih mana antara kebutuhan dan mana antara keinginan. Lalu, di antara kebutuhan dan keinginan tersebut, kira-kira mana yang harus terlebih dahulu kita penuhi? Nah, tindakan ekonomi ini berarti ya tidak jauh berbeda dengan materi yang sebelumnya sudah kita terima, yang dimana pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai skala prioritas ya. Jadi di dalam tindakan ekonomi ini kita perlu menerapkan yang namanya skala prioritas atau daftar kebutuhan, mana kira-kira yang lebih penting antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, misalnya kamu
dari uang belanja yang diberikan oleh ibu tersisa uang 3.000. Lalu ketika di tengah pelajaran di sekolah tiba-tiba tinta pulpen kamu habis, maka tindakan ekonomi mana yang akan kamu pilih? Apakah membeli minuman atau membeli pulpen? Jika kita membeli minuman, maka artinya tindakan yang kita lakukan adalah tindakan irasional. Artinya tindakan yang kita pilih tidak efektif dan tidak efisien. Nah, jika kita memilih membeli pulpen, maka tindakan yang kita lakukan termasuk tindakan rasional. Artinya tindakan yang efektif dan juga tindakan yang efisien. Atau dalam arti lainnya yang kita lakukan adalah tepat sasaran, ya, tepat guna. Nah, contoh selanjutnya anak-anak. Ketika setelah jam pelajaran olahraga selesai, tiba-tiba kalian merasa haus. Maka tindakan ekonomi mana yang paling tepat menurut kalian? Apakah membeli cilok atau membeli minuman? Nah, sekarang kamu tentukan kira-kira di antara dua pilihan tersebut mana yang termasuk tindakan rasional dan mana yang termasuk tindakan irasional. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa tindakan rasional adalah tindakan yang efektif atau tindakan yang efisien, atau kata lainnya tindakan yang tepat sasaran. Sedangkan tindakan yang irasional adalah tindakan yang kurang efektif dan juga kurang efisien. Artinya tindakan kita kurang tepat sasaran. Nah, kira-kira mana yang kamu pilih? Apakah membeli cilok atau membeli minuman? Nah, jika kita membeli cilok, artinya tindakan kita irasional atau kurang efektif dan juga kurang efisien. Karena dengan kita membeli cilok tidak akan menghilangkan rasa haus kita. Nah, sedangkan jika kita memilih membeli minuman, maka tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang rasional, ya, karena tindakan yang kita lakukan tepat sasaran. Jika kita membeli minuman, maka rasa haus kita akan hilang, ya. Jadi tindakan ekonomi terdiri dari dua tindakan. Ada yang namanya tindakan rasional dan ada yang namanya tindakan irasional. Yang dimana tindakan rasional adalah tindakan yang efektif dan efisien. Artinya tepat guna, tepat juga sasaran. Ya, contohnya kita membeli dengan harga barang yang murah dan juga sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, sedangkan tindakan irasional adalah tindakan yang tidak efektif dan efisien. Nah, contohnya di sini ya, kamu membeli sesuatu bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan keinginan. Ya, salah satunya ingin mengikuti ya, melihat teman jadi ikut-ikutan. Kemudian karena ingin mencoba sesuatu yang baru ya, padahal belum tahu itu fungsinya untuk apa. Dan juga mungkin ya ada di antara kita yang membeli sesuatu karena berdasarkan merek barang tersebut. Itu dimaksud dengan tindakan irasional. Jadi anak-anak sudah paham ya apa itu tindakan ekonomi dan ada berapa jenis tindakan ekonomi. Nah, sekarang kita akan masuk pada motif ekonomi. Nah, jika kita tadi sudah membahas tentang tindakan, yaitu yang dimana tindakan berhubungan dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi
keperluan dan kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang kita akan membahas motif, ya. Karena setiap orang melakukan tindakan ekonomi pasti memiliki motif di belakangnya atau memiliki latar belakang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya anak-anak, jadi motif ekonomi yaitu alasan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, untuk mempelajari macam-macam motif ekonomi, kita akan belajar melalui studi kasus. Ya, di sini Ibu berikan contoh studi kasus dari seorang tukang bakso atau pedagang bakso. Ya, jadi di sini motif yang pertama yang akan kita bahas yaitu motif berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, anak-anak, motif ini berhubungan dengan peran manusia sebagai homo ekonomi. Maksudnya di sini yaitu bagaimana upaya dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk ekonomi. Nah, contohnya di sini awalnya tukang bakso membuka usaha sebagai pedagang tukang bakso yaitu agar bagaimana bisa memperoleh uang. Dan uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan keluarganya. Ya, jadi di sini motif yang dilakukan oleh tukang bakso adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarganya, ya. Nah, kemudian berkembang motif yang kedua. Motif yang kedua adalah motif berbuat sosial. Motif ini berperan bagi manusia sebagai homo sosial, ya, atau makhluk sosial. Yang artinya motif ini berhubungan dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial, ya, untuk membantu sesama manusia. Nah, apabila si tukang bakso sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, dan dari hasil dagangannya ia memiliki keuntungan dan juga kelebihan yang ia dapatkan, maka di sini si tukang bakso akan menaikkan motifnya untuk berdagang, yaitu untuk berbuat sosial. Contohnya, ya, dari keuntungan yang dia dapatkan mungkin nantinya akan dia berikan kepada orang yang membutuhkan, seperti misalnya fakir miskin, kemudian untuk bersedekah, atau mungkin untuk membantu sesama manusia yang sedang mengalami musibah. Nah, motif yang ia lakukan tersebut maka termasuk di dalam motif berbuat sosial. Nah, sekarang kita akan membahas motif yang ketiga. Nah, motif yang ketiga ini adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Ketika si tukang bakso tadi sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian sudah mampu untuk berbuat sosial kepada sesamanya, maka dia ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan mungkin juga dari pemerintah. Ya, sehingga di sini mungkin dia akan berusaha untuk menaikkan grade dari si bakso tersebut, ya, menaikkan status si bakso misalnya menjadi bakso terenak di kotanya, ya, sehingga di sini ia mengharapkan suatu saat nanti bisa diberi penghargaan dari pemerintah kota tersebut untuk memiliki sertifikasi tertentu yang ia inginkan. Nah, sekarang kita akan masuk pada motif yang keempat. Nah, ini motif yang terakhir, yaitu motif untuk memperoleh kekuasaan. Ya, jadi ketika si tukang bakso sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup, kemudian sudah mampu berbuat sosial, sudah mampu mendapatkan penghargaan dari pemerintahnya, ya, sudah mendapatkan pengakuan, sehingga di sini ia mengharapkan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud di sini yaitu
Dia mengharapkan bakso yang ia miliki menjadi bakso yang terkenal di kotanya. Artinya untuk menguasai kota tersebut dengan nama bakso yang ia miliki. Ya, contohnya dia membuka cabang bakso tersebut di kota-kota lainnya. Nah, inilah 4 macam-macam motif dari ekonomi. Ya, motif seseorang melakukan tindakan ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas pada materi yang terakhir, yaitu prinsip ekonomi. Nah, pada awal pembelajaran tadi kita sudah membahas bahwa tindakan ekonomi itu ada tindakan yang rasional dan ada tindakan yang irasional. Nah, anak-anak, prinsip ekonomi itu berhubungan dengan tindakan ekonomi yang bersifat rasional. Artinya, tindakan yang rasional itu adalah prinsip ekonomi dalam melakukan tindakan. Ya. Nah, sekarang apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah suatu usaha yang kita lakukan dengan sumber daya atau uang yang kita punya dengan mengharapkan hasil yang memuaskan. Artinya, bagaimana di sini kita mengeluarkan sumber daya atau uang yang kita miliki dengan seminimal mungkin, akan tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, itu adalah prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini dibagi menjadi 3. Ada prinsip yang berdasarkan untuk kegiatan produksi. Kemudian ada prinsip untuk kegiatan distribusi. Dan ada juga prinsip untuk kegiatan konsumsi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, contoh dari prinsip ekonomi di sini Ibu berikan contoh ya. Contoh yang pertama, misalnya di sini Ibu mempunyai gaji 2 juta rupiah. Ya. Jadi, bagaimana usaha Ibu supaya gaji 2 juta rupiah tersebut bisa Ibu gunakan selama 1 bulan? Dan bagaimana supaya gaji Ibu yang 2 juta rupiah tadi tidak kurang atau tidak kehabisan sebelum tanggal menerima gaji kembali. Ya, itu adalah contoh yang pertama. Contoh sederhana yang kedua. Misalnya, ya, kalian mempunyai modal 5 juta. Ya, bagaimana modal 5 juta tersebut bisa kalian bukakan untuk usaha, ya, dan kemudian usaha kalian dapat berkembang. Nah, di sini kita memerlukan prinsip-prinsip ekonomi, ya, prinsip ekonomi untuk kegiatan produksi, prinsip ekonomi untuk kegiatan distribusi, dan ada prinsip ekonomi untuk kegiatan konsumsi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip ekonomi untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, penerapan prinsip ini dibagi menjadi 4. Nah, apa saja Kak itu? Sekarang mari kita perhatikan. Dalam penerapan prinsip ekonomi untuk kegiatan produksi, yang pertama kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang lebih baik. Yang kedua, yaitu kita harus lebih menghemat dalam biaya produksi. Nah, biaya produksi ini juga berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja yang murah upah. Yang ketiga, kita harus membuat output yang lebih berkualitas. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah kita harus mendirikan atau membangun tempat usaha yang kita inginkan yang lebih dekat dengan sumber daya bahan mentah ataupun sumber daya bahan baku. Nah, yang kedua ini ada contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi.
Dalam penerapan prinsip ekonomi untuk kegiatan distribusi atau kegiatan menyalurkan barang, di sini kita harus menerapkan 4 prinsip. Ya, yang pertama kita harus menyalurkan barang dengan memiliki prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan juga tepat tempat. Ya, supaya di sini barang yang kita salurkan tidak terbuang sia-sia. Artinya tidak salah tempat. Ya. Yang kedua, kita harus menerapkan prinsip yaitu dengan menggunakan sarana distribusi yang murah. Yang ketiga, kita harus memiliki kualitas pelayanan yang baik kepada konsumen. Dan yang keempat, kita harus menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Artinya di sini penyalur atau si distribusi harus berada di tengah-tengah, tidak terlalu jauh dengan produsen dan juga tidak terlalu jauh lokasinya dengan si konsumen yang ia harapkan. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk pada penerapan prinsip ekonomi yang ketiga, yang terakhir. Ya, di sini untuk kegiatan konsumsi. Nah, di sini masih sama, ya, dibagi menjadi 4. Sekarang kita perhatikan kembali. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, kita harus membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Artinya, membuat daftar kebutuhan mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Yang kedua, kita harus memiliki prinsip supaya bisa memilih barang yang lebih berkualitas bagus, supaya barang yang kita konsumsi tidak memiliki mutu yang kurang atau memiliki manfaat yang baik untuk diri kita. Yang ketiga, kita harus memiliki prinsip yaitu membeli barang sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang keempat, ya, prinsip sebagai makhluk ekonomi dalam kegiatan konsumsi ini yaitu membeli barang dengan memilih terlebih dahulu dan juga membandingkan. Nah, anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini mengenai materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, tetap jaga kesehatan kalian, ya. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sekarang mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, selamat pagi.